data preparation. Itu kan langsung terlihat ya harusnya. Baris kedua, data preparation. Baris kedua. Ya, baris kedua. Nah, Mana ya, Pak? kan harusnya terlihat ya. Gitu. Jadi mungkin nanti kita baca ulang kali ya. Pemacaran jumlah. Oke, standar lah ya untuk narasinya sudah seyogyanya data profession seperti ini ya. Ada pembagi proporsi antara data training, data testing 80-20. Kemarin kalau nggak salah alasannya sudah disampaikan ya. Kenapa membaginya 80-20? Kenapa nggak 70-30? Atau berapa? Oke. Ikut dari hasil data. Oke, tangkapan layar. Oke. Oke, ini datanya mulai dari 2007 sampai ke 2025 kemarin. Grafiknya cukup menarik ya. Dan ini kan yang jadi alasan Mas Robi ya, kenapa mengambil data ITMG ini. Karena Iya, Pak. fluktuasinya cukup menarik ya untuk dilakukan. Yang alasannya itu masih apa? Luar. Boleh. Betul. Oke, lanjut. Model ya, training makro. Oke. Itu testingnya yang ungu itu ya, hasil grafiknya. Ya, Pak, ini hasil testing dan training, Pak. Oke ya. Training yang hijau. Oke. Terus setelah evaluasi MAP gimana? Setelah dia evaluasi MAP, hasilnya di bawah 10% sih, Pak. Yaitu 20 untuk training, 14 untuk testing. Jadi bisa dibilang kriteria yang sudah depan ini sangat baik gitu, Pak. Kalau ikutin table di sini. Pokoknya kalau sales bilangnya sangat baik lah ya. Kalau yang buat sendiri kan nanti pasti ini. Tapi nanti coba diperhatiin lagi lah. Kira-kira gimana? Ada nggak celahnya? Apakah datanya overfit atau enggak? Nah, itu sudah dipastikan. Saya pakai betul, Pak. Semoga saya pakai 50 AirPods. 50 AirPods itu hasilnya jelek, Pak. Di sini 4,50%. Setelah saya pakai 100 AirPods, dia bagus. Jadi turun, Pak. Persen ininya. Apa prediksinya kayak gitu, Pak. Oke. Nah, tadi yang penting bisa dijelaskan aja sih. Ya, Pak. Baik. Atau kopi determinasi. Oke. Dan untuk hasil ekspornya itu 99,54 ini dan 850 untuk data. Sebenarnya kalau hasil ini boleh nggak sih di cutnya di bawahnya aja, di hasilnya aja mas, codingnya nggak perlu. Kalau menurut saya ya, jadi kita highlightnya langsung ke hasilnya. Berarti ininya screenshotnya nggak usah gitu, Pak? Betul, nggak screenshotnya yang langsung di hasil itu yang bawah kan berarti itu kan ada codingnya tuh di atas tuh, tengahnya coding. Nah, langsung fokus highlightnya di hasilnya aja mas. Di yang putih itu aja kan berarti. Berarti di crop aja Pak ya? Ya biar lebih jelas gitu. Ini kan kita nggak pakai print ya, jadi Mas Robi dan teman-teman yang lain itu ketika sidang itu kan tidak tidak perlu buat hard copy ya. Nah maka dari itu sebisa mungkin langsung hasil itu Pak ya? Informasi hasilnya aja, highlightnya. Oke. Walaupun sebenarnya bisa aja kan kita dosen pembimbing atau penguji itu kita zoom in zoom out ya di dokumennya. Tapi kan untuk mempermudah melihat satu kesatuan halaman dokumen itu kita sediakan informasinya itu secara jelas, lebih visualisasinya lebih enak. Ini kan saya harus zoom in zoom out ya nantinya.
Kita awal lagi nih Pak, kita misalkan ini hasilnya dari mana, dari codingan mana kayak gitu, makanya saya sertain ikut kayak gitu. Harusnya kalau Mas Robi ini kan udah buat, Mas Robi bisa langsung nunjukin nanti. Kalau saya nih penguji, Mas Robi ini hasilnya dari mana ya? Nah, coba kok dibuka codingnya. Nah, gitu kan. Nah, harusnya Mas Robi udah bisa langsung tahu tuh, oh ini yang buat manggil hasil, buat menentukan parameternya ini nih. Nggak apa-apa. Sedia juga Pak ya, langsung full ini ya. Oke. Full hasilnya aja. Oke Pak. Lanjut. Dan ini deployment ya Pak. Oh ini udah di deploy di UI yang Mas Robi buat. Iya Pak. Oke. Ini saya tambahkan additional data, yaitu apa namanya, tentang perusahaan, terus financial report-nya. Yang kemarin di highlight sama Pak Riyad itu tambahan ini Pak, tambahan diskusi penelitian di sini Pak. Dan saya udah konfirm ke Pak Imwani juga kan kemarin kalau tambahan. Oke, yang bimbingan terakhir itu ya? Betul Pak. Oke, terus saya tahu kendalanya apa, langsung saya kasih Pak. Kenapa saya bikin kayak gini? Jadi untuk meminimalisir Pak pertanyaan kendalanya apa, terus gimana cara ininya kayak gitu lah. Kendalanya itu di koleksi data ya berarti ya? Betul Pak awalnya. Emang susahnya apa Mas Robi? Kenapa? Boleh di sharing. Susahnya apa? Kendalanya itu apa sih? Pas awal ini kan sekarang kan gini Pak, pas awal kan download data di Yahoo itu harus premium ya Pak. Nah pas sebelum saya tahu apa namanya Python buat ambil data langsung, ini kesulitan ngambil data dari mana gitu Pak. Di download dari GitHub, dari lain itu datanya nggak valid kan, nggak setiap hari update gitu. Nah sekarang saya temuin dengan manggil data dari Yahoo Finance itu jadi data sekarang bisa real time kayak gitu Pak, akurat jenis. Oke, sebenarnya berarti kendala ini itu ya tadi solusinya itu selain sumber data yang terpercaya juga pastinya pengetahuan terkait dengan data itu sendiri ya. Karena tadi ternyata kan Mas Robi sudah tahu ada knowledge. Mas Robi tahu nih, oh saya harus ke Yahoo Finance, saya harus kemana untuk mencari data yang valid terkait dengan saham. Itu ya tadi ya, base knowledge terkait dengan saham itu juga harus diperhatikan. Sebagai orang yang latar belakangnya computer science, mungkin kalau orang latar belakangnya main di stock, ya dia malah kendalanya harusnya lebih memahami terkait dengan metode kan. Oke, nggak apa-apa. Nggak, maksudnya ini sebagai diskusi kita aja. Jadi ini ya kayak gini, Bapak coba ya. Nah, juga ya. Bentar, agak berdengung ya. Gimana, Mas Robi? Jadi ini yang solusi ini saya terapin, saya tulis di sini nggak apa-apa kayak gini ya. Apa-apa. Jadi apa buat ngehandle dari kendala di sini gitu Pak? Iya, sebenarnya balik lagi apa yang menjadi kendala. Nah, solusi yang Mas Robi lakukan itu seperti apa? Gitu. Kalau memang ya nggak apa-apa, dituliskan aja. Kompleksitas pemodelan kendalanya, pemilihan tepat. Ini kan tantangan dari computer science-nya kan. Iya Pak, pas awalnya sih mau pakai algoritma apa gitu Pak. Betul, kalau yang tadi kan lebih ke koleksi data. Betul. Tulis menggunakan. Oke. Nah, ini berarti ada eksplorasi yang dilakukan kan? Ketika menemukan model ya, pas itu pakai apa namanya LSTM, dan itu emang kurang menarik, kurang akurat lah. Oke, nah itu nanti juga bisa diceritakan. Jadi ada hikayatnya nih, ada ceritanya ketika menentukan model yang cocok ini. Jadi nggak ujuk-ujuk ambil, guru tentang udah banyak gitu kan yang gunain. Tapi ada
tadi ada eksplorasi yang sudah Mas Robi lakukan. Udah coba LSTM, udah coba ini, tapi ketika diterapkan dengan model data ini dan sudah dilakukan beberapa kali percobaan, ini guru yang paling efektif. Itu boleh boleh. Evaluasi model, solusi. Nanti kalimatnya akan saya perbaiki lagi, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Tapi overall sebenarnya sudah dapat sih saya dengan baca apa yang ditulis oleh Mas Robi. Iya, Pak. Siap. Model untuk metrik. Oke, menggunakan map. Nah, ini ada eksplorasi model lain nggak untuk terkait sebelum menggunakan MAP? Tambahan MAE terus RMSE juga kayak kebanyakan sih Pak, kebanyakan apa sih namanya buat metriknya. Jadi kan makin ya kalau orang awam gitu Pak ngeliatnya kayak wah kebanyakan nih metriknya gini-gini kayak gitu. Jadi saya ringkas jadi pakai 2 aja Pak. Oke. Yang umum sama R-square, S-score. Betul. Selama sudah merepresentasikan ya nggak masalah kan? Iya Pak. Optimalisasi. Oke. Lanjut. Visualisasi hasil. Dalam. Oke. Jadi solusinya apa? Oke. Jadi ada framelit ya untuk memvisualisasikan hasil dari Hasil yang sudah implementasi yang sudah dilakukan oleh Mas Robi. Oke. Oke. Inilah adding narasi lah ya buat nambah-nambahin. Oke, bab 5 semua cara Oke. Ini relate ya dengan bab 1 ya? Ini relate dengan tujuan sih Pak. Udah dengan ini Pak. Sudah dijabarkan 3 tujuan. Nah, hasilnya apa? Kesimpulannya juga 3 ya. Iya, Pak. Jadi menjawab apa yang menjadi tujuan penelitian. Oke. Kalau memang sudah menjawab. Oke. Kalau saran sih apa, Mas? Cuman 2 poin sih sarannya. Kalau banyak-banyak tanya lagi ntar. Oke, sentimen pasar, berita ekonomi dan indikator ekonomi makro. Karena ternyata ketika dilakukan penelitian tiga fitur ini ya ada tempat tersendiri lah ya buat untuk menentukan keakuratan prediksi. Tapi prediksinya Mas Bobi udah berapa kemarin? Berapa persen? Prediksi kemarin itu yang hasilnya Pak. 90% pada 89% itu aku. Makanya disarankan untuk menambahkan beberapa variabel ini ya. Betul Pak. Jadi agar lebih makin akurat lagi sih. Dan mungkin tambah notifikasi to time kalau ada harga yang tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun kayak gitu. Oke, siap. Kalau ini sih apa-apa yang belum dilakukan oleh Mas Robi bisa dicatatkan. Kalau memang 2 ini ya udah. Silahkan. Oke, kalau menurut saya udah pas sih kalau Mas Robi, tinggal nanti tulisan yang tadi ya. Yang typo ya Pak. Lagi ya, terus screen cap yang kira-kira menyulitkan untuk dilihat ya. Biasanya kita lihatnya tampilannya seperti ini nih Mas. Kurang lebih 90% kan enaknya untuk scroll tuh. Nah, kalau kita naik turun scroll tuh kiranya dapat sedikit memudahkan penguji tuh kayaknya lebih baik deh. Gitu. Komunikasi gitu sih. Jadi apa-apa yang bisa memudahkan dan membuat senang penguji itu kita lakukan. Mempermudah kan kalau ini udah ya, tanpa harus kayak zoom in zoom out gitu. Terus tadi kata-kata tipografinya diperhatikan, insya Allah sih harusnya bahkan mungkin dipotong aja tuh layar sebelah kanannya Mas. Jadi diambil bener-bener si hasilnya aja gitu. Nah, jadi setengahnya itu mungkin bisa dipotong. Fokus ininya aja. Betul. Jadi benar-benar
apa yang Mas Robi ingin perlihatkan dia benar-benar hasilnya sesuai dengan sub dari ininya ya, sub dari judulnya, judul babnya itu kan, sub babnya itu kan Mas Robi hasil dan pembahasan, dan itu tulisannya hasil kan, hasil dari Hasil dan pembahasan. betul. Nah kalau codingnya itu biasanya di lampiran. Oke, Jadi siap nggak Pak. apa-apa kalau mau dimasukin, tapi nanti di Kalau lampiran aja. lampiran sih saya nggak terlalu banyak sih banyak. Oh, ya nggak apa-apa. Kalau lampiran kan itu kayak kalau ini. Kan saya ini juga mandiri Pak, jadi nggak ada lampiran foto-foto dokumentasi yang lain Oke, gitu. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma ini kemarin cek Turnitin juga sih. Hmm. Tapi nanti ada itu cek tunitin, kalau nggak salah di akhir ya, Ini saya yang pakai di. akunnya punya siapa yang main Pak? Dari Parian sih. Oh, Saya coba tes. mau jadi dari Pak Riyad yang ngasih. Ya, kasih akun yang orang buat tes sendiri. Oh, oke. Dan hasilnya ya alhamdulillah di bawah 20%. Aman ya. Tapi tidak terindeks di tunitinnya kan? Takutnya tadi itu indexing indeksnya udah dimatiin kan ya? Udah Pak, jadi dia nge-repository ya? Dia enggak sih Pak. Betul. Aman ya? Aman no repo dia Pak. Oke. Kalau gitu tinggal tadi diperbaiki aja. Kalau memang sudah, boleh langsung nanti. Kalau nggak salah minggu depan ya pembukaan pendaftaran. Udah ada sih, udah dimulai dari sekarang saya Nah, pendaftaran sih. jadi nanti langsung daftar aja kalau udah diperbaikin ini. Gitu sih. Kita Nah, terboleh Pak. kita perbaikin dulu ya. Jadi Siap, nanti siap, siap. Nanti langsung saya bisa share daftar. share ke Pak Iwani gimana Pak Japri atau di grup Pak? Dok aja, dok di grup aja nggak apa-apa. Dok Biar di grup ya. bisa sama-sama ngingetin. Nah, kalau Japri takutnya numpuk ya. Kalau di grup kan numpuk, tapi nanti bisa saling ngingetin lah di Ya Pak. replay aja kalau seandainya belum ada komen ataupun ACC dari saya. Siap. Oke, Mas Robi. Kan kalau Mas Robi sedikit Siap. lagi ya, sama Pak lah Iwan, tadi Mas ini. Oke, Mas Alfa. Tips, kira-kira untuk TA ada yang lain? Nih, kayaknya saya melihat Mas Hendro, Mas Andi, sama Mbak Siva ya. Silakan. Yang untuk tugas akhir. Ini saya gabung juga dengan KP ya, biar kalau KP kan biar belajar aja, ngelihat bagaimana sih untuk sistematika penulisan tugas akhir. Biar nanti semester depan udah ada gambaran. Gimana? Yang lain? Boleh Pak, dari saya Pak. Nah, lanjut Mas Anggi. Izin share screen Pak. Sudah muncul Pak. Muncul. Kemarin itu tinggal sebenarnya di abstraknya Pak. Cuman ada sedikit koreksi di simpulan aja sama hasilnya kemarin itu saya ada sedikit perubahan aja. Apa tuh yang dirubah? Boleh dikasih tahu nggak? Kalau ini langsung di visualisasi yang hasil dari Google Colab-nya, kemudian sama di simpulan ininya Pak, poin yang kemarin itu yang apa? Diskusi penelitian yang ini nih. Kemarin itu ada 4 atau 5 ya, yang kata Bapak itu. Saya kurangin lagi aja biar lebih spesifik sama penelitiannya gitu. Yang error, yang kemarin tuh yang kata Bapak error, jadi nggak saya masukin juga Ya ya berarti udah. library yang error tuh yang dipakai. Oke oke. Terus jadi yang dimasukin. Jadi sekarang cuma 3 aja, belum ada banyaknya referensi kayak gitu sih buat khususnya sih yang penerapan di aplikasi Androidnya gitu Pak, buat algoritma clusteringnya gitu. Kemudian package yang dari pihak ketiga itu disesuaikan atau dengan versi-versi yang tertentu gitu. Kemudian yang ketiga
keterbatasan pengetahuan kode-kode dalam konteks analisis data yang Hmm. diterapkan dalam aplikasi Android. Cuma ada kemarin tuh kata Pak Riyad, jadi jangan terlalu fokus sama kalau yang di poin Aplikasinya. ini katanya eh, apa kendala-kendala, tapi boleh dimasukkan juga apa kayak penambahan atau saran-saran yang lain itu. Atau itu boleh di sini atau nanti di poin ke bab 5 gitu, Pak. Saran bab 5. Di bab 5 kan ya? Ya, kalau saran. Gitu. Yang dimaksud saran atau diskusi apa, Mas? Mungkin kayaknya bukan saran yang langsung ke analisis atau aplikasinya, tapi lebih ke untuk preferensi yang lain-lainnya gitu mungkin kayaknya Oh, Pak. kayak ini ya, kayak tadi Mas Robi itu ya. Jadi solusi Ya, dan kendala gitu kan. Hmm. iya iya Pak. Boleh, boleh juga dibikinkan seperti itu. Jadi apa yang dialami oleh Mas Anggi, diskusi terkait dengan hasil penelitian, kendalanya apa, tuh solusi yang Mas Anggi gunakan atau lakukan itu bisa dituliskan juga di kendala, solusi kan tadi Tapi poin dalam per satu poin. paragraf aja gitu ya. Disatuin aja Boleh, sama boleh. poin yang Ya itu. tadi tergantung dari tahapan mana nih, di tahapan mana Mas Anggi mengalami problem dan solusinya apa. Nah, itu dijabarkan aja. Semakin banyak kendala yang dialami ya semakin banyak juga poinnya. Jadi ya tadi tergantung dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Mas Anggi di dalam melakukan penelitian ini gitu. Mainan kemarin itu sebenarnya tinggal ke abstrak aja ya Pak. Cuma nanti minta di apa? Dikoreksi ulang dari awal gitu. Takutnya ada yang kelewat atau gimana gitu. Secara Boleh. terutama secara sistematika penulisan dan lain-lainnya gitu. Ya, Oh ya, abstrak ya. boleh nanti di ini aja ini dimasukkan ke dalam Google Doc, dikirim di grup gitu. Nanti di remind aja. Misalnya Oke Pak. ini kan hari Minggu ya. Nanti mungkin besok pulang hari Selasa pulang. Jadi mungkin Rabu lah kita udah ada hasil ya. Nanti Rabu kalau teman-teman yang sudah final nih bisa mendaftar di minggu ini. Jadi mungkin Sabtu udah ada jadwal ya. Kalau nggak salah Sabtu minggu depannya biasanya kan weekend ya. Itu saya nggak belum belum tahu sih info terkait dengan jadwal sidang sekarang seperti apa. Kalau dulu tuh Sabtu Minggu. Nah kalau memang Sabtu Minggu berarti minggu depan tuh kita bagi yang sudah siap nih. Kalau yang belum siap mungkin minggu depannya lagi di pertengahan minggu ketiga Februari gitu. Jadi Mas Anggi boleh kirim aja ke saya sambil ini ya di remind aja nanti kalau memang belum Oh, terbaca atau belum ada feedback. oke oke Pak. Oke, Sama konfirmasi ini Pak, tambahan mungkin. apa tuh? Kemarin tuh kata Pak Syahid itu pas Zoom, Hah? eh, mungkin kayaknya misalkan mahasiswanya kan nggak bisa setiap mengikuti bimbingan Zoom atau ketika dosennya juga kadang kan nggak bisa gitu pembimbingnya. Boleh via WhatsApp itu masuk ke dalam bimbingannya boleh gitu Pak, kalau untuk Bapak. Ya untuk yang sekarang boleh untuk tapi untuk nanti yang teman-teman yang sekarang KP yang nantinya TA itu harus Zoom ya kalau nggak salah saya. Jadi eh, tapi belum disosialisasikan. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah TA sih tidak masalah. Tapi nanti sekedar informasi buat teman-teman yang KP saat ini, untuk tugas akhir itu seingat saya wajib nantinya untuk bimbingan online. Jadi harus attend Zoom, jadi nggak bisa pakai WA ataupun apa ya untuk bimbingannya. Iya Pak. Gitu sih. Tapi untuk Mas Anggi, Mas Robi yang sudah menjalankan ya nggak masalah. Udah jalan kan. Jadi aturan untuk angkatan selanjutnya. Gitu. Oke, oke Pak. Makasih Pak. Sip. Untuk abstraknya mungkin ini Pak, ada koreksi atau gimana Pak? Oke, ini yang sistem buat kedai kopi ya. Hmm. Hmm, 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 hmm. Kayaknya enak kan ini.
kalimat awalnya gitu aja tuh. Jadi penerapan pada sistem kedai kopi dibutuhkan untuk membantu gitu-gitu. Jadi Langsung dari ini ya Pak? iya. Oh yang ininya Itu dihapus aja. nanti di bawah, kalaupun mau di paragraf kedua. Jadi objeknya itu dituangkan di paragraf kedua gitu. Nanti coba di align lagi ya dengan paragraf lainnya sehingga cocok gitu. Jadi pengawasan sistem pada kedai itu dibutuhkan. Menurut. Nah, kedai X merupakan sebuah kedai kopi yang menjual produk berupa minuman kopi, non kopi, dan makanan. Nah, informasi penjualan yang dihasilkan itu dibutuhkan sebagaimana masukan dalam membantu pengendalian stok bahan baku bagi barista. Gitu. Jadi tetap harus ada, cuma nggak di awal gitu. Karena kan itu udah spesifik ya, kedai X gitu kan. Jadi kan harusnya gambaran umum dulu, makin mengkerucut kan, abstrak kan seperti itu ya. Makin mengkerucut sehingga di akhir kita bisa menarik konklusi. Jadi di paragraf ketiga itu bisa kita tarik, oh yang sudah masalahnya apa, dilakukan solusi apa, hasilnya seperti apa. Gitu. Jadi komposisinya kurang lebih seperti itu kalau untuk abstrak. Jadi dari umum mencorong jadi khusus dan nantinya dilakukan apa namanya, disampaikan juga hasilnya seperti apa sehingga bisa menjadi satu satuan abstrak yang utuh. Oke, hasil 685 pada aplikasi menunjukkan hasil pada aplikasi menunjukkan hasil yang hampir serupa. Oke, oh, jadi trennya di Google Colab ya, jadi data ini data dummy-nya di Google Colab. Iya Pak. Oke, Saya nyobainnya pakai itu. Tapi sebenarnya saya juga coba nyobain di RapidMiner sih kemarin tuh. Dia di Coffee. Coffee ini aplikasi yang dibuat oleh Mas Anggi ya? Iya Pak, betul Pak. Dua itu dengan produk. Klaster 0 itu 7 produk. Oke. Oke, jadi ini clustering kan? Iya Pak. Kalau untuk penulisan di yang ini Pak, khususnya nih kayak 12 produk itu boleh pakai angka ini atau pakai teks aja Pak? Angka nggak masalah sih. Sama kan saya persentase kan. Ini bisa 75% hasil. Karena ini hasil ya. Sesuatu yang bisa di apa namanya, dihitung. Gitu. Jadi nggak masalah. Oke. Oke sih Pak. Mungkin ada tambahan lagi Pak untuk apa yang perlu diperhatikan khususnya. Boleh sambil jalan dulu ke bawah. Paling tadi abstrak Inggris menyesuaikan dengan yang atas. Oh ya. Oke, ini udah sebuah implementasi hasil metode. Oke. Nah, kan sama kan dengan latar belakang kan di awal tuh umum kan permasalahan saya. Oke, lanjut ya. Nah, baru kedai kopi X kan. Oke. Ya betul Pak. Sip. Oke. Oke, tujuannya udah ya. Ini udah sesuai kan ya tadi di kesimpulan juga menjawab tujuan penelitiannya? Sudah Pak. Dia secara penerapan apa untuk informasinya hasil masteringnya sebagai informasi tambahan untuk apa jadi perhatian lebih dari si barista ini. Oke. Untuk apapun buatan pelaporan gitu. Oke, siap. Ya, aman. Mungkin nanti untuk
file atau link G-Drive-nya saya kirim di grup Pak Ya, buat di Google review Doc ulang aja kali sama ya. Bapak. Iya, Oke oke Pak. Google Doc biar nanti saya bisa berikan komen. Oke. Oke Pak. Makasih Oh Pak. ini udah sih ya. Karena kan sebelumnya Mas Anggi ini kan udah selesai ya bab 1 sampai bab 5 di apa bimbingan sebelumnya. Jadi menurut saya sih Iya betul untuk Pak. bab 1, 2, 3-nya udah oke sih waktu itu. Tinggal yang tadi yang perbaikan-perbaikan Ya itu kan mungkin udah dilakukan. lebih ya mungkin lebih minta di review ulang di poin Ya, ke apa boleh. di bab Sama 4 itu ke paling bab 5 ke bawahnya. betul preparing PPT ya. Iya Pak, betul Pak. Baik Pak. Mm-mm. Oke. Sip. Oke, Mas Anggi, menurut saya sih udah siap juga sih. Paling nanti review akhir, kalau memang oke bisa daftar, kalau belum kita perbaiki sekali lagi. Oke, Izin Pak, Wani mau nanya Pak, buat ya. template jurnalnya tuh gimana Pak? Buat template jurnal, ini yang waktu itu ditanyakan Mas Robi juga ya di pembimbingan Iya Pak. sebelumnya. Nah itu, punten nanti mungkin hari Kamis ya, saya tanyakan ya, Rabu atau Kamis ketika saya di kampus. Jadi nanti teman-teman mohon di remind aja di grup. Pak, boleh minta tolong tanyakan ke Prodi nggak? Karena saya harus pastiin ke Prodi. Oke Pak, siap-siap. Soalnya kan jadi kan setelah PPT jadi kan langsung tuh. Betul, makanya saya juga lupa nih. Mohon maaf. Siap-siap Pak, aman Pak. Ya, oke, gitu Mas Robi. Nanti di hari Kamis pagi mungkin ya, diingetin ke saya di grup. Kamis pagi siapa? Ntar bikin alarm Pak. Oke Mas Robi, terima kasih. Mas Anggi juga ya untuk Oke Pak. doknya jangan lupa dikirim nanti saya Oke Pak. izin cek ulang. Oke, ini berarti yang TA tinggal Mbak Syifa dan Mas Hendro. Boleh? Apa ada yang ingin disampaikan Mas? Ya. Halo Pak. Boleh. Silakan. Okay. Siapa duluan? Sweet. Oh, nah. Saya dulu ya, Mas Hendro. Boleh. Izin share screen ya. Boleh. Kemarin baru sampai bab 4 sih. Jangan, Mbak. Paling mau update yang ini aja, Pak. Baru bab 5 sih. Gimana? Update-nya gimana? Yang ini, yang kemarin itu saya ganti sama progress yang ini, Pak. Image-nya. Jadi screenshot yang EPO buat hasil analisa pelatihannya. Terus yang buat akurasinya ada di sini, tapi ini agak overfit dikit sih Pak di awal. Kenapa tuh datanya? Iya, kayaknya datanya kurang banyak. Terus ini saya juga lagi training coba naikin ke jadi 2000 gambar, cuman di augmentasinya udah sejam masih muter-muter sih Pak. Nah, memang kayak gitu sih sebenarnya kalau kendala butuh waktu sih. Iya. Sama lossnya udah kecil. Yang ini sih. Nggak apa-apa. Dan itu kan bisa jadi poin juga nanti Mbak Siva jelaskan aja. Oh, untuk trainingnya itu sampai berhari-hari bahkan ya biasanya. Itu kita laptop itu standby. Ya, kalau buat perbandingan di bab berapa ya Pak? Ke bab 4-in aja Pak? Bisa di bab 4. Jadi nanti setelah menyampaikan hasil terus ada komparasi terkait dengan yang sudah Mbak Siva lakukan dan juga existing ya. Seperti apa. Nah itu bisa dijabarkan juga di bab 4. Kalau misalkan bab
ini salah. Dibuat komparasinya kayak gini Pak, cuman hasilnya tuh kayak akurasinya mentok di sini pakai pretend yang beda gitu, nggak masalah Pak. Ini kan saya dapat akurasinya cuman mentok di 7. Yang ini bahkan cuman ke 2, 3 pun kurang, kayak gitu Pak. Nah, kalau yang 2 ini berarti kita harus tahu itu problemnya di mana. Dari fitur yang Mbak Siva gunakan, nah itu kan bisa terlihat. Nah, fitur-fitur yang Mbak Siva gunakan apa? Slope ya? Atau apa? Coba deh dijelaskan dulu fitur-fitur yang digunakan apa. Kalau saya kan masih kalau di daun itu kita slope-nya kita nggak lihat, kurvatur yang kita lihat dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada kemungkinan kenapa akurasinya kecil karena tadi secara image, secara visual batu kan batu ya Mbak Siva, itu tuh terlihat sama, jadi akurasinya rendah. Jadi semua batu itu dianggapnya sama, padahal enggak. Padahal tadi ya jenis apa dan jenis apa itu memang beda, tapi secara bentuk itu sama. Jadi yang membedakan teksturnya. Mungkin warna atau apa itu kan ada yang bisa kita jelaskan. Nah di situ yang harus menjadi highlightnya. Jadi Mbak Siva harus tahu, oh misal dari objek dia Mbak Siva neliti berapa objek? 500. Kalau yang fix ini diaugmentasi jadi 1000 jumlahnya. Nah, untuk objeknya, bukan ini ya, bukan jumlah data ya? Iya, ada 500. Ada kelas 5 kelas. Nah, 5 kelas dengan masing-masing mungkin itu kalau kita ambil min ya, data tengah itu berarti masing-masing kelas itu 100 data kan? Kurang lebih 100. Ada yang 89. Ada yang 100 lebih. Tuh. Nah, dari masing-masing jenis batu itu berapa data? Itu kan 500 kan jenis batunya kan? Iya, ada di sini nih, Pak. Nah, itu juga sebenarnya menjadi tantangan untuk membedakan atau mengklasterisasi 500 jenis batu itu. Dan ini. Oke. Oh, 5. Ini granit, marble, sandstone, coal, dan basalt. Nah, ini kan 5 berarti ya, 5 jenis batu ya. Masing-masing ada yang 100 data, 109, 103, 186. Nah, dari 5 jenis batu ini, yang Mbak Siva highlight itu fiturnya apa yang diteliti? Lebih ke tekstur aja sih Pak nanti itu. Tekstur. Enggak bentuk ya berarti ya, tekstur. Enggak, soalnya kan dari teksturnya agak mirip-mirip ya. Kalau dari bentuk kan ketahuan. Nah, gini, kalau tekstur berarti apa yang diperhatikan di tekstur tuh? Kalau saya dulu bentuk itu lengkung, terus bentuk itu garis luar, garis dalam. Nah, kalau tekstur itu apa yang diperhatikan? Paling kayak permukaannya. Nah, enggak, data apa yang diekstraksi sehingga bisa kita hitung, gitu? Apa? Nah, ini juga harus paham ya. Nanti saya coba research lagi. Nah, jadi gitu. Jadi gini, mungkin sedikit ini aja, sedikit gambaran. Nah, misal nih. Nah, ini kita belajar pengenalan pola ya. Ini kan pengenalan pola sebenarnya. Ini saya punya botol. Nah, botol itu kalau kita ingin memperhatikan secara bentuk, maka kita ambil garis luar kan. Garis luar itu apa? Lengkungnya, titik terluar, titik yang paling dalam dari gambarnya, itu yang kita teliti. Sehingga kita bisa tahu, oh dia ini botol minum apa, merek apa. Karena dia punya ciri khas di sini nih, yang beda dengan botol lainnya. Nah, jenis-jenis ini balik lagi, granit, marble, sandstone, coal, dan basalt itu bedanya apa kalau dari ini ya, dari apa namanya, dari kontur, dari bentuk. Nah, kalau tekstur berarti kan yang di dalam nih. Apa yang harus kita perhatikan? Warna kah? Atau dia ada kedalaman kah? Ini lebih dalam nih, area sini. Berarti dia lebih cembung keluar. Atau seperti apa ketika kita ekstrak image ya? Tentunya kan gitu ya. Kalau image itu kita harus perhatikan itu ya.
oh ini gambar dia lebih dalam, dia ada tekstur seperti apa. Nah, itu apakah ada slope di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita ekstraksi datanya. Nah, sebenarnya kan kalau Mbak Syifa kan sebenarnya udah ada nih datanya, saya yakin. Nah, tinggal dipelajari tuh. Data apa sih yang digunakan oleh si Kaggle kan? Kaggle nih, itu apa? Nah, itu yang harus dikuatkan di situ Mbak Syifa. Baru kita paham tuh kenapa kok rendah 20% ya tadi. Bisa jadi memang fitur-fitur yang diambil itu mirip dengan yang lain. Jadi dianggapnya sama. Rendahlah akurasinya. Oh, ya Gitu, baik-baik Pak. kalau di warna pola. Jadi paling kalau dari saya tadi, ini kan waktunya udah nggak terlalu lama, 1 bulan. Saya harap ya tadi kita coba pelajari shortcut dari pengetahuannya aja. Shortcutnya apa? Nah, ini datanya apa? Coba pelajari datanya, dilihat lagi apa yang diteliti di data ini dari 5 jenis batu. Kenapa kok dipilih 5 batu ini? Granit, marble, sandstone, coal, dan basalt. Nah, kalau saya rasa sih beberapa dari batu ini memiliki nilai ekonomi ya. Kayak granit, marble, itu kan ada nilai ekonomi. Coal juga ada, basalt, dan sandstone ini mungkin nanti dipelajari aja kenapa kok menjadi titik atau jenis yang diteliti. Nah, dari situ nanti kita bisa menguatkan argumen. Oh, ini 5 jenis ini nih sangat butuh untuk diteliti, dan tadi ya, ketika kita ingin melakukan pengecekan di lapangan, beberapa atau misalnya coal sama basalt ini mirip, granit sama marble tuh hampir sama gitu. Kalau orang yang tidak mengerti batu tuh bakal sulit untuk membedakan. Akhirnya Mbak Syifa melakukan tadi ya klasifikasi. Nah, klasifikasinya seperti apa? Ya tadi dilihat dari teksturnya itu yang diperhatikan apa aja datanya. Nah, itu diperhatikan aja. Nah, datanya label-label apa aja yang digunakan di data yang Mbak Syifa pakai. Nah, itu kan harus diperhatikan ya. Sehingga coba di bawahnya nih. Nah, sehingga kan terlihat ya. Nah, pas label ini tadi di masing-masing data ya. Iya. Coba ada nggak yang menggambarkan terkait dengan fitur yang digunakan? Coba kira-kira Mbak Syifa udah bisa menemukan nggak? Kalau fiturnya saya belum pakai sih Pak di ininya, di trainingnya. Paling baru yang ya buat keseluruhan dulu. Nah, Paling itu secara keseluruhan batu di training gitu. Nah, dari gambar-gambar. Yang di training itu apa? Sehingga tadi bisa menghasilkan akurasi. Nah, itu kan akurasi kan pasti ada fitur-fitur yang diterapkan kan. Tadi, misal tadi kalau kita balik lagi, kita bentuk. Oh, kita kalau bentuknya gini, kita kasih ke mesin ya. Ini kan kita mau kasih ke mesin. Bentuknya gini, ini air minum Oscar. Nah, kalau dia bentuknya lebih bulat, itu aqua misalnya. Nah, kita kasih mesin bisa nggak nih ngebedain kan? Sebenarnya kan simpelnya seperti itu. Bisa nggak ngebedain dua objek ini? Nah, samakan halnya pas Mbak Syifa ingin mengklasifikasikan 5 batu ini. Dikasihlah data train 100 batu. Ini masuk ke basalt, ini masuk ke coal, ini masuk ke granit. Nah, ketika di testing itu tidak dikasih tahu ya. Jadi sehingga si mesin ini nebak, oh ini basalt, benar nggak, akurat nggak nih? Kalau akurat dia masuk, sehingga ketika semua data testing itu sudah dibaca atau dilakukan, nah hasil dari itu kan menjadi akurasi kan. Ya. Nah, di situ ya fitur-fitur itu apa aja yang digunakan gitu, sehingga bisa menghasilkan akurasi. Nah, tadi tempat 70% ya, ada yang 20%. Nah, itu apa aja. Nah, ini kan epochnya juga Mbak Syifa kan 30. Bisa juga nanti dicoba 50, 100, dan sebagainya. Untuk diperhatikan gitu. Oke, baik Pak. Nanti saya bikin ulang. Oke, nggak apa-apa. Masih panjang sih. Komunikasi tadi kalau mau shortcut untuk knowledge-nya, kita langsung perhatikan di datanya. Kalau secara fundamentalnya mungkin agak lama ya.
Kalau menurut saya sih mending tadi kita pahami data yang Mbak Siva gunakan, karena tadi Mbak Siva kan udah nulis di bab 1, 2, 3, 4 ya. Nah, bab 1, Iya. 2, 3, 4 ini kan daripada kita ngerombak, mending kita pahami nih datanya. Fitur-fitur apa aja yang digunakan sehingga hasilnya seperti ini. Akurasi jelek itu nggak masalah, karena sebagai pembelajaran kan. Akurasi jelek itu nggak masalah. Yang masalah itu ketika kita tidak tahu kenapa kok akurasinya jelek. Nah, itu yang menjadi masalah. Kalau Mbak Siva bisa nerangkan, oh 70%, karena tadi ini sulit nih ngebedainnya. Apalagi kalau data itu mungkin ke depannya. Nah, ini sebagai syarat penelitian. Kita perhatiin dari kurvaturnya, dari titik-titik sampingnya. Ini kayaknya lebih make sense untuk dibedakan, dilakukan klasifikasi. Kobalt, basalt, dan lain sebagainya itu, oh ternyata dia lebih bulat kalau ini. Spektrumnya seperti ini. Ketika yang apa namanya, marmer itu dia seperti apa, granit seperti apa. Nah, itu mungkin bisa dilakukan penelitian selanjutnya. Jadi dijadikan saran gitu. Hasil akurasi yang tidak baik ini kita jadikan saran. Gitu. Nggak apa-apa. Baik, Pak. Sip. Ya. Kalau dari saya sih baru sampai situ, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tadi ya paling gitu. Kita pelajari datanya, Mbak. Jadi data di batuannya di highlight ya. Nah, jenis batunya. Nah, Mbak Siva sempat bilang 500. Nah, pas saya lihat, oh ternyata 5 ya. Nah, 5 ini kan berarti masing-masing itu bisa kita lihat dulu nih, ciri khasnya apa. Sehingga fitur apa yang akan kita gunakan, itu menentukan. Sebenarnya ya, kita pelajari dulu datanya, objeknya seperti apa. Kalau di pola tuh, kita lihat dulu. Oh, misalnya kita ingin, simpelnya, kita ingin membedakan jenis mobil misalnya untuk lewat di jalan tol. Makanya kita pelajari objek, truk seperti apa, mobil SUV seperti apa, taksi seperti apa. Akhirnya bisa lah membuat sistem untuk mengenal mobil atau hitung kendaraan bermotor yang lewat pada tol. Kan dari object recognition juga kan, dari gambar, dari video. Oke, gitu Mbak Siva. Ya, terima kasih Pak. Jangan melebaran, fokus aja di data yang digunakan. Data yang digunakan itu apa, fitur-fiturnya apa, pelajari, kok kenapa jelek nih? Oh jeleknya karena ini. Udah nggak masalah. Kalau hasilnya jelek itu nggak masalah. Apalagi tugas akhir. Kalau tugas saya, menurut saya, ini sebenarnya saat yang tepat untuk teman-teman eksplor. Nah, eksplornya tadi, eksplorasi yang dilakukan ke data-data yang seperti ini. Apalagi kalau udah ada repository atau penelitian yang sebelumnya yang sudah menggunakan data ini. Nah, coba dipelajari dari situ. Itu hint-nya juga tuh. Nah, jadi pasti dia ada tuh di papernya. Dia gunain fitur ini. Nah, itu dibaca, diperhatikan, dan coba dianalisa. Nah, dari situ baru nanti Mbak Siva tulis di bab 5. Kesimpulan dan saran. Oke. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Thank you, Mbak Siva. Lanjut, Mas Hendro ya, terakhir untuk tugas akhir. Yuk, langsung aja. Ya. Masih. Nah, baru. Oh, ini yang Pak Lukman ya? Satunya ya? Oh, Pak Ahmad. Masya Allah. Oke. Jadi kalau dari Pak Ahmad gimana? Mas Hendro. Nah, ini karena pembimbing Pak Ahmad, saya coba tanya dulu untuk progresnya. Dari Pak Ahmad gimana? Oke, terus?
Dataset, dataset, bukannya LKM ya? Collecting. Ini datasetnya itu Mas Hendro collect sendiri atau mengambil? Nah itu juga ini kalau menurut saya dicoba disampaikan di website-nya. Nah coba ini datasetnya dibilang. Nah ini datasetnya ngambil dari mana sih Mas? Oh, nah bolehlah dijelaskan tuh dataset yang digunakan dengan atribut. Oke, dikit aja sebagai pendahuluan singkat lah digunakan. Oh, PP-nya nggak usah ditulis. Datasetnya itu eh, di ini berarti langsung diambil tanpa diolah ya Mas? Udah ada, udah rapi. Nah, pengolahan datasetnya itu maksud saya yang diterangkan. Nah, itu kan dataset secara umum nih, Mas Hendro tuliskan nggak ada tuh di situ pre-processing data, data kan sebelum masuk ke data trend dan data testing itu ada pre-process kan. Nah, di situ kan biasa kita uh, coba bersihkan datanya ketika ada ini ya data-data outlier dan lain sebagainya. Itu coba dijelaskan. Ini saya lihat belum belum ada gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Kalau ini kan dataset. Nah, datasetnya apa nih maksudnya? Gitu. Kalau saya sih lebih ke concernnya lebih ke situ. Nah, mungkin tadi persiapan pre-processing data di dalamnya ada tadi membuang outlier atau menghilangkan outlier atau hal-hal lainnya. Iya, ya, menurut saya sih itu sih malah yang lebih lebih dominan bisa ditampilkan di flowchart di atas tadi ya. Ini kan kaitannya dengan flowchart atas tuh. Preprocessing data, di dalamnya juga persiapan data ya. Nah, dataset itu adalah objeknya gitu. Jadi bukan prosesnya kan. Flowchart kan menampilkan proses kan, flow-nya, bukan objeknya kan ya. Nah, gitu. Coba kita balik ke itu aja, flowchart-nya tadi. Kalau ini kan narasinya aja, nanti tinggal dijelaskan. Nah, ini berprocessing data, singkat saya gitu. Training data, testing data tuh nanti setelahnya. Terus developing KNN modelnya kan. Nah, terus ketika sudah ada developing KNN, model kedua ini buat apa gitu. Nah, ini juga harus dijelaskan. Apakah testingnya, akurasi testing, untuk komponen akurasi. Oke, itu komparasi akurasi dari mana, Mas? Oke, oke. Di compare berarti hasil. Di compare dengan ya maksudnya dikomparasi dengan apa? Dengan data apa? Kan komparasi harus ada pembanding nih. Nah, pembandingnya dengan apa? Maksudnya itu. Oke, dari training dan testing kayaknya ini nggak usah dibikin flow sendiri sih. Itu udah jadi satu paket lah kalau menurut saya. Kirain saya ada data eksternal gitu yang sudah pernah dilakukan juga. Jadi dikomparasi. Oh, punya Mas Hendro dengan mungkin proses dari tim lain ya. Itu ada uh, perbedaan nih berapa persen dan apa yang dilakukan dari penelitian yang lain gitu. Kalau seandainya testing dan ini mah evaluasi hasil aja ya. Mudah dalam satu kesatuan sih, nggak perlu disebutkan dimention sebagai komparasi juga. Baginya, iya,
Tapi sudah dilakukan 80-20 pembagi datanya ya. Ya, ya. Ya, karena bisa jadi pas 70-30 itu datanya pas yang diambilnya, atau bisa jadi juga overfit. Nah, gitu. Jadi banyak banyak probability yang bisa kita simpulkan. Makanya kita harus paham sih kriteria data. Pokoknya uh, data science, penelitian terkait dengan seperti ini itu kita harus aware terkait dengan data. Sama seperti mungkin yang sebelumnya Mbak Siva, tuh kita harus paham dulu data kita seperti apa sehingga bisa menerapkan metode yang tepat atau model yang tepat. Gitu sih, Mbak Mas Hendro. Oh. Tapi kalau dari Pak ini aman ya, Pak Ahmad. Kalau saya sih sebenarnya kalau untuk model metode saya cuma bisa memberikan masukan nih. Jadi kan tetap penentunya di Pak Ahmad. Jadi paling tadi kalau memang Pak Ahmadnya udah oke, ya kita lanjut. Jadi paling nanti kita concernnya ketulisan menurut saya. 30, 80, 20 itu masalah ini ya sebenarnya. Komposisi aja, komposisi membagi. Pada akhirnya kan kita lihat akurasinya, mau 70, 30, 80, 20, akurasinya bagus tapi overfit ya, itu juga nggak bagus kan. Jadi ketika dites dengan data lain, itu malah bisa jadi rendah akurasinya. Itu karena tadi ketika data uh, training dia overfit ya. Oke, gitu Mas. Hmm, hmm, hmm. Ya, ya, comparing akurasi tuh kayaknya nggak perlu dijelasin juga sih Mas. Karena tadi udah umum sih, data testing dan training itu dilakukan komparasi. Kayaknya nggak perlu dibuatkan subbab khusus gitu loh maksudnya. Jadi nggak apa-apa langsung diterangkan di pengujian akurasi ini aja tadi. Ditambahkan aja narasi gitu. Jadi nggak perlu buat subbab tersendiri. Komparasi hasil ternyata kalau dikomparasikan itu apa namanya tadi training dan testing. Tuh. Kalau mau komparasi hasil itu ke hasil eksternal, misalnya Mas Hendro ada ngutip mana nih jurnal mana dengan metode yang sama, datanya beda nih misal, tapi fitur yang digunakan sama. Nah itu kita komparasi hasilnya, oh ternyata beda karena tadi mungkin dari jumlah data dan sebagainya berbeda, atau datanya sama metodenya beda. Nah itu dikomparasi, nah itu bisa kita buatkan satu subbab tersendiri. Gitu. Sip, nggak apa-apa. Namanya kita tugas akhir kayak banyak ini ya. Apa? Nah, kalau metode yang lainnya masuk malah. Jadi memang harus tuh dibuat sabab tersendiri. Jadi itu highlight juga sih Mas Hendro sudah melakukan membandingkan dua metode nih ya. Tentunya ketika sudah membandingkan dua metode, sudah mengimplementasikan dalam dua metode tersebut. Jadi sebuah keterbaruan lagi untuk skala tugas akhir itu udah bagus banget. Jadi udah istilahnya udah melakukan implementasi itu di dalam dua metode dan melakukan compare lagi ya kan hasil dari dua model atau dua metode tadi. Yep, nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Tapi tadi ya, maksudnya nggak perlu dibikin subbab tersendiri itu aja catatannya. Gimana? Waktu dan lokasi penelitian. Ada nggak sih di template? Saya lupa. Harusnya apa?
Oh, template-nya kan? Ya. Kalau di template ada, harus ada. Kalau nggak ada, jangan ditambah. Ya. Oh, kalau nggak nanti saya coba share juga kali ya template terakhir ya. Jadi diikutin dari template aja kalau dari saya. Tapi tadi balik lagi, kan ACC-nya nanti di pembimbing ya. Jadi kalau dari saya sih nggak masalah sih. Yang penting sama, mengikuti dari edaran prodi, oke. Nah, kalau Mas Hendro kan tadi pembimbing pertamanya Pak Ahmad. Nah, coba uh, ini juga ditanyakan ke Pak Ahmad. Oke, alat dan bahan. Oke, nyaman lah kalau alat dan bahan kan sekedar ini ya, kalau saya narasi yang Mas Hendro pasti sudah paham lah apa yang dituliskan di sini. Lanjut. Udah sampai mana Mas Hendro? Oh, udah sampai bab 5. Udah aman berarti sama Pak Ahmad udah oke semuanya ini. Nah, gimana kok? Oh, saya kira udah atas saran Pak Ahmad udah sampai bab 5. Ya. Oh, ya kayak tadi kan siapa tadi di awal Alpa ya, Mas Alpa itu kan pemimpin pertamanya Pak Riyad. Jadi ya tadi kalau saya lihat dari dulu dari masukannya Pak Riyad, baru saya eh, coba ini ya, coba lihat penulisannya sih sebenarnya kalau pemimpin kedua tuh. Makanya kalau memang sudah selesai dan sudah oke dari Pak Ahmad sih, go on kita bisa langsung daftar sih untuk sidang. Tapi kalau belum ya coba dipastikan dulu. Nah, eh, ya, nah nanti kenapa kok bab tiganya belum gitu? Coba ditanyakan ke Pak Ahmad ya. Ya, ya Pak, kira-kira apa nih yang perlu saya rubah, tambahkan ataupun lakukan penyesuaian kalau memang ada. Kalau nggak ada, mohon Pak untuk bisa lanjut gitu. Tapi mungkin kata-katanya bisa disesuaikan aja lah. Saya rasa teman-teman juga udah ini. Pasti sih tadi, kalau bisa ditanyakan, jangan jangan terima aja karena kan terakhir juga bab 2 kan Mas Hendro, yang terakhir itu saya ingat. Jadi malah waktu itu bab 3 belum tuh. 3, 4, 5. Nah, sekarang ketika sudah ada, saya juga wah mantap berarti progresnya 2 minggu nih langsung bisa selesai kan. Nah, itu tadi belum belum ada itu ya. Ya udah. Oke, paling itu dipastiin aja ke Pak. Kalau memang udah oke, bab 4 oke, bab 5 kita daftar gitu untuk sidang. Gitu, Mas Hendro. Hmm. Sepertinya tidak wajib kan ya. Tapi nggak tahu sih saya. Saya harus pastiin dulu ke prodi. Jadi tidak ada keharusan sih, setahu saya, untuk dibuat jurnal khusus. Tapi kalau untuk format jurnal internal, ya memang ada. Dan itu kan ada ya di JIS ya kalau nggak salah. Jurnal Ilmu Siber itu kalau nggak salah. Nama ininya, nama jurnal Unsia itu. Jadi nanti biasanya dipublish di situ. Nah, nanti saya coba pastiin ya ke Prodi. Ini kan sama nih pertanyaan Mas Robi tadi. Nanti mungkin Mas Robi atau Mas Hendro ingetin aja di grup. Nanti saya coba tanyakan ke Prodi. Kalau memang harus, berarti nanti setelah selesai kita sesuaikan tuh dengan formatnya di. Kalau nggak harus ya tadi yang punya waktu dan ingin mengasah pola menulis ya nggak apa-apa dilakukan. Jadi ini yang harus kita pastiin dulu. Oke, itu ya Mas Hendro ya. Hmm?
Nah, itu mungkin maksud dari prodi itu ketika format jurnal itu bisa cek di Turnitin kan, bisa terlihat juga similarity index-nya seperti apa. Mungkin ya. Hmm. Kalau tulisan gini kan terlalu luas nih. Lagi seingat saya, balik lagi nih, saya kemarin udah tanyakan sih ke prodi. Untuk tugas akhir itu kalau nggak salah 40 halaman deh, Mas Hendro. Nah ini kan 45 nih kalau saya lihat. Nah ini coba ini diselesaikan secara adat juga, nanti saya coba tanyakan juga ke Pak. Nah malah 30 ya. Makanya saya sempat nanya ke prodi. Ini kalau untuk tugas akhir itu berapa? Nah tadi 30 atau 40 itu saya lupa angkanya. Pasti segitu. Jadi kalau memang ada lebih, coba dilakukan pengurangan atau penyesuaian lagi sehingga tidak lebih banyak dari template ya, dari aturan gitu. Oke, gitu sih ya. Gimana Mas Indo? Oke, boleh di grup boleh atau nanti kita buat sesi juga yang waktunya mungkin menyesuaikan dengan ini ya, dengan kita di TA dan KP. Oke, gitu ya Mas Hendro ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan ininya ya, progresnya mulai dari tadi Mas Alpa, Mas Robi, Mas Andi, Mas Siva, dan Mas Hendro. Saya rasa 60-70% nih, 60% udah oke, bisa langsung daftar ya kelihatannya di minggu ini. Terus untuk Mas Hendro dan Mas Hendro mungkin kita tunggu dari Pak Ahmad. Kalau Mbak Siva tadi, kalau sesi catatannya cuma itu. Nah, kita pelajari data. Kalau sudah pelajari data, sudah tahu data, saya rasa sih sudah bisa sih untuk data juga. Karena tadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan data science, pengolahan data, citra dan sebagainya itu sebenarnya fokusnya di data dan metode. Kalau dua itu kita udah paham, insya Allah sih ke depannya sampai ke bab 5 itu udah bisa dijawab sih. Tuh. Oke, mungkin sekian ya untuk PA. Untuk KP mungkin highlight aja ya KP ya. Karena menurut saya kan kalau KP nanti presentasinya di teman-teman mahasiswa ya. Siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Tapi nggak lama ya untuk KP. Halo? Ya loh, boleh Mas Dani, boleh silakan. Boleh share screen langsung disampaikan inti-intinya Mas. Kira-kira sudah sampai mana, terus problemnya apa. Kalau memang sudah selesai, coba di highlight gitu. Oke, saya aja deh. Ya, Pak. Selamat sore, Pak Ivani. Oke ya, selamat sore di sana ya. Oke, gimana Mas Yoga? Paling sekilas sih saya sudah bikin Pak laporannya. Diceritakan aja Mas. Oke, jadi ini materinya tentang ini studi penerapan virtualisasi menggunakan VMware pada perusahaan yang sedang tempat saya bekerja untuk tujuannya untuk menambah resource penyediaan server, pemanfaatan keperluan internal. Oke, itu perlu di judul nggak sih? Kalau menurut saya sih mungkin studi penerapan teknologi virtualisasi server menggunakan VMware pada perusahaan PT. Itu aja dulu ya. Untuk guna, itu kan itu harusnya bukan di judul ya. Oh, siap. Nah, gini aja. Sip. Nah, nanti gunanya itu dijelaskan di saat presentasi aja atau di dalam narasi di laporan. Oke. Oke, ini sih sudah sesuai pedoman yang dari grup ya Pak. Ada pendahuluan, sekilasnya di situ ada teori sama permasalahan. Oke, konsep dasar sistem.
Definisi VMware. Oke, ini semua inilah ada di Ya. ini latar belakang di ini di daftar pustaka lah ya. Sudah di-mention berarti untuk bab 2 ya. Iya, Paling terus diperhatikan ini ya tulisannya Mas. Tadi saya lihat ada customer. Nah, itu kan harusnya bisa di oh iya italic iya ya. oke. Betul. Dihilangkan sih ya. Betul. Gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya masuk ke pembahasan dan analisanya dan lainnya. Nah, ini juga diperhatiin nih. Jangan sampai udah di-submit tapi masih berantakan ya untuk formatnya. Oh iya iya, itu baru saya pindah format sih. Jadi Oke, Mas ya. siap. Tadi saya copy ke Google Doc juga, gambar-gambarnya belum masuk, jadi di sini dulu. Siap. Oke. Oke, this is poin-poinnya sih sudah, gambar-gambar. Sip. Untuk Penutup. kesimpulan. Oke, banyak juga kesimpulannya. Ini perlu semua disampaikan. Oke, nanti saya betul sempit ya. Terlalu banyak Pak ya. Sempit aja, betul. Oke. Nah, kayak aplikasi VMware Workstation versi 7 sebagai perangkat virtualisasi itu kayaknya nggak perlu deh. Oke, siap. Jadi apa yang benar-benar menjadi hasil implementasi yang bisa disimpulkan, nah itu yang ditampilkan. Oke, jadi dua, berarti jadi dua kayak gitu. Oke. Selanjutnya paling ini Pak yang apa ya saya sih Tempat persetujuannya lewat soal pengisian ini nih. Oh, kalau itu nanti dituliskan dummy aja, Mas. Nanti baru saya Oke, boleh. Gitu sih. Kalau KP sih menurut saya nggak terlalu inilah. Nggak perlu terlalu ini. Yang penting tadi sesuai dengan template. Yang kedua efisien lah penulisannya, nggak usah yang bertele-tele, langsung aja ke hasil pengerjaan dan sebagainya. Toh ini kan pada dasarnya bagaimana kita ya di kampus itu ingin teman-teman itu bisa yang satu menerapkan hasil dari pembelajaran di dunia kerja, di dunia industri. Yang kedua tentunya belajar menulis ya. Nantinya digunakan untuk tugas akhir. Oke, gitu sih, Mas. Udah sih, udah oke. Paling tadi ya diperhatikan formatnya, terus tadi untuk kesimpulannya itu mungkin dipersempit dan mungkin catatan satu lagi. Tadi, nah ini kan banyak gambar-gambar ya, Mas. Oke. Ya kan? Nah, itu diberikan narasi, Mas. Ini apa nih? Create data store di tiap-tiap host. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Itu mungkin bisa ditambahkan sih. Jadi, tidak hanya gambar, terus ada notasi. Tidak gambar, notasi. Bukan. Jadi, dari gambar nanti ada misalnya satu paragraf menjelaskan terkait dengan gambar tersebut. Jadi, jangan biarkan pembaca itu mengawang-awang. Oh, ini gambar apa ini? Create data store. Apa nih data store? Gitu, dan sebagai konfigurasi dia. Jadi, posisikan Mas Yoga itu sebagai pembaca juga ketika membaca hasil laporan. Jadi kayak orang awam atau orang yang tidak tahu apa yang Mas Yoga kerjakan, tapi bisa langsung tahu, oh ini dengan spesifikasi seperti ini, Mas Yoga melakukan implementasi pada sistem SXI ya. Itu. Gitu sih, udah. Kalau saya paling segitu saja, sudah nanti saya lengkapin yang Pak Iwan arahkan tadi. Paling setelah itu perlu ada review-review gitu nggak dari Pak Iwan? Paling itu tadi ditambahkan aja narasi ya di gambarnya, terus kesimpulannya diperbaiki, nanti tanda tangannya saya berikan. Oke, berarti nanti setelah kita perbaiki dokumennya, setelah itu kita submit ke Pak Iwan gitu ya? Betul, siap. Oke. Ya, terima kasih dari saya cukup Pak Iwan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yoga. Lanjut yang KP. Mungkin 10 menit lagi ya. Jadi dipercepat aja nggak apa-apa yang KP. Intinya aja seperti apa gambarannya. Saya share screen ya Pak. Boleh. Silahkan Mas Ramdhani. Jadi kalau dulu ini sambil cerita ya, kenapa kalau KP itu ini menjadi sedikit banyak kalau saya bilang ya terminologi dari saya itu latihan buat teman-teman, karena dulu itu KP itu seminar hasilnya ada pengujinya dari dosen. Kalau sekarang kan teman-teman langsung
diseminasi hasil ke ini ya, ke sejawat di mahasiswa ya. Jadi menurut saya sih bagaimana nanti hasil apa ya istilahnya, bagaimana teman-teman mempresentasikan hasil kerja yang sudah dilakukan kurang lebih 3-4 bulan ini, dan nantinya itu akan dipresentasikan di, kalau nggak salah pendaftarannya di Hima ya kalau nggak salah gitu. Oke, studi Ya, Pak. Maksimal di 19 kabar terakhirnya Pak pendaftarannya. Nah, kalau 19 ya harus daftar nih minggu ini. Jadi menurut saya ketika ada perbaikan langsung kita perbaiki, langsung saya ACC aja. Jadi jangan jadi hambatan KP. Untuk bimbingannya bisa lewat WA aja, nggak Pak? Kayak via chat. Boleh. Kalau KP sih seingat saya nggak ada aturan yang rigid ya, apalagi untuk semester depan. Nah, kalau TA tadi sebagai gambaran, ini Mas Yoga, Mas Ramadhani, dan mungkin teman-teman yang lain, seingat saya harus hadir gitu di sesi online. Jadi dipersiapkan aja. Kalau nggak salah kan 8 kali nih kalau TA tuh. Nah, 8 kali itu ya satu semester kurang lebih 2 minggu sekali ya. Jadi mungkin dijadwalkan aja ke pembimbing. Oke, lanjut Mas Ramadhani. Seperti apa? Ya, ini judulnya mengenai studi kasus pengembangan aplikasi Judge Editor berbasis web untuk publikasi jurnal. Terus? Jadi ini kan saya magangnya sama dengan sekaligus di tempat kerja. Yap. Jadi yang saya kerjakan di kerjaannya jadikan buat kerja praktek gitu. Terus ini saya sudah selesai sih Pak, kayak semuanya sampai bab 4. Terus lanjut aja, scroll aja, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Udah sesuai. Ini maksud saya. Jadi ketika ada screenshot, tampilan dan sebagainya juga dijelaskan. Ini udah oke sih. Lanjut aja. ya, Jadi jangan biarkan gambar itu bisu ya. Jadi nggak menjelaskan apa-apa. Kalau bisa setelah ada gambar ada narasi yang diberikan sehingga menjelaskan explanatory dokumen lah. Jadi laporannya teman-teman itu bisa menjelaskan gitu apa-apa yang teman-teman lakukan. iya Pak. Lanjut. Oke. Ini kayak gini cukup aja Pak kayak isinya. Perlu lebih lengkap lagi. Judge ini sebenarnya menggunakan OJS ya berarti? Bisa support OJS, bisa enggak Pak? Oke. Siap. Oh, untuk PT-nya bisa XYZ nggak apa-apa sih Mas? Oh ya. Kalau menurut saya ya tadi udah jelasin di awal, karena pernah ada kejadian perusahaannya itu menuntut ke mahasiswanya dan juga pasti membawa kampus ya, karena ini kan dipublikasikan di kampus ya. Ya. Terus sudah sih Pak. Oke. Tinggal lampiran aja sih Pak. Lampirannya ya, nanti dikirim ke saya. Ya Pak. Siapkan PPT, nanti langsung daftar aja nanti Mas. Ini untuk katanya minimal bimbingannya 4 kali Pak buat. Oke, nanti dibuat aja yang WA itu ditambahkan gitu. Jadwal di WA atau tanggal-tanggal waktu itu chat dan lain sebagainya itu jadiin aja tanggal bimbingan. Jadi saya berarti nanti bisa langsung sekaligus 4 kali bimbingan. Betul. Iya. Oh ya. Tapi untuk PA enggak ya. Untuk PA mungkin teman-teman bisa tanya ke yang sudah tadi presentasi itu harus ada. Kalau saya sih gitu. Tapi kalau untuk KP saya rasa ya balik lagi teman-teman sudah bekerja dan sudah mengimplementasikan, ya buat apa kita persulit lagi ya. Jadi oke. Kalau menurut saya sih udah. Sudah sih Pak itu aja. Nah ini tinggal
Mas Saiful, Mas Arifudin, sama Mas Ivansa. Kira-kira seperti apa? Izin Pak, lagi Saya Pak. on mobile Pak. Oke, mohon maaf nih, malah ganggu waktu keluarga ya. Jadi nanti Mas Saiful boleh kirim ke ini aja laporannya ke grup ya, biar nanti saya coba. Salah Pak. Oke, Siap. terus? Oke, hati-hati Mas Saiful. Terus Mas Ya Pak. Arifudin, Masih Mas Ivansa, gimana? Saya Pak. Boleh singkat langsung terkait apa, kesimpulannya apa, nanti apa aja yang belum dilakukan nanti kita lihat. Baik Pak, iya seru. Ya. Ini untuk laporan kerja praktisnya sudah selesai Pak. Mungkin dari semester lalu sih Pak sudah selesai, cuma belum buat laporannya. Dari semester lalu. Iya Pak. Jadi ini tanggalnya semester lalu Pak. Oh, nama perusahaannya belum saya ganti Pak. Oke, Ya. paling tadi ya nama perusahaan XYZ aja, nggak apa-apa, karena ini Baik tugas Pak. KP, tidak perlu detail untuk menjelaskan Baik, nama perusahaan juga nggak masalah. Oke, ini Baik. udah, Nanti udah untuk semua ya. Udah lengkap ini kayaknya. bimbing ini sudah saya minta dari ini ya semester lalu sih Pak, sama ini Tapi yang di tidak, perusahaan. tidak nyampe. Oke. Ya udah paling ini kalau emang udah lengkap, udah sampai akhir kan ya? Coba kilas langsung dilihat aja. Bab 3-nya tadi udah dijelaskan juga kan apa yang dikerjakan. Oke, permasalahan. Siap, sudah Pak. Oke, tujuannya ya, PHP. Ini buat ini, buat website berarti ya? Website Pak, betul Pak. Di website Pak. Aman. Lanjut. Iklan. Oke, ini udahlah. Udah pasti sama, yang penting dicantumin aja ya di daftar pusaka, ngambil dari mana. Solusi. Oke, lanjut pengusulan, proses usulan. Oke, ke bawah. Baik Pak. Nah, IRD-nya dirapin ya. Di lock di halaman tertentu aja, jangan biar nggak gerak-gerak kayak gini. Jadi capek nih untuk merubah lagi kan kalau emang ini. Kalau bisa jadi image aja Mas. Image jadi satu image di merge. Baik Pak. Biar nggak pecah. Nah ini udah bagus. Nah ini dijelaskan minimal tadi satu paragraf pendek aja nggak apa-apa. Yang penting saya dijelaskan gitu gambar. Oke, bawah. Nah ini dijelaskan. Nah ini kan ada penjelasannya. Paling ini, nah QR code ini kan belum nih. Nah ditambahin aja penjelasan dikit. Ketika ada gambar, jelaskan. Tapi udah beberapa udah ada. Jadi tinggal dilengkapi aja. Bawah lagi. Oke, ini datanya. Oke. Berarti sistemnya udah dipakai ya, Mas? Untuk sekarang. Sudah Pak, sudah dipakai sih. Di kantor di kotanya sih, kalau di campnya enggak. Oh. Kan kerja di campnya di Papua juga berarti. Di Papua Pak. Betul. Oke. Sip. Paling tadi perlu ditambahkan narasi, perbaiki gambarnya, di merge saja biar nggak pecah atau pindah-pindah. Terus nanti kita tanda tangan. Gitu ya, Mas Arifudin ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Terakhir, Mas Ivansa. Gimana Mas Ivansa? Ya, izin Pak. Kebetulan saya baru bimbingan lagi Pak karena kemarin dan baru susun tugas akhir lagi Pak. Ya, jadi baru sampai bab 1 sih Pak kemarin. Oh, ini hadir Mas Ivansa. Iya betul Pak. Oh ya jadi udah. Telat gabung Zoom-nya. Izin share ya Pak ya. Oke, boleh. Tapi nggak lama ya Mas. Baik soalnya Pak. Ya, coba. Ini kebetulan kemarin saya juga ganti judul Pak. Judulnya terkait analisis prediksi pola durasi pelayanan kapal Pak.
saat sandar menggunakan algoritma random forest. Nah, Oke, ini itu eh, terkait apa? Tujuannya itu untuk mengefisiensi pola pelayanan kapal di pelabuhan, Pak. Untuk penelitiannya saya di Pelabuhan Tanjung Priuk. Seperti Hmm. itu sih, Pak. Kemarin Di ganti dari judul apa, Mas? prediksi itu, Pak, jumlah kedatangan kapal, Pak. Oke, Kan kenapa kok kalau diganti? kemarin sempat apa konsultasi dengan Pak Ikhwan Pak Syahid selaku pembimbing pertama, dia menyarankan untuk lebih ke durasi pelayanan kapalnya saja gitu, Pak. Oke, siap. Heeh. Oke. Di sini ada abstraknya, Pak. Hmm. Ini Eh, sesuai format. Kenapa, Pak? Sorry. Apa sudah sesuai format? Insya Allah sudah sih, Pak. Oke, disesuaikan. Oke. Tapi ini penulisannya belum sempat ke apa bimbingan ke Pak Syahid sih, Pak. Oh, ini baru bab Karena 1 ya kemarin. berarti ya? Iya, betul, Pak. Oke lah kalau gitu. Nggak apa-apa. Kalau bisa dikejar sih kalau dari saya. Nanti dikirim aja ke Pak Syahid. Nanti kalau dari aksesnya baru ke saya ya. Kalau kalau Oh, pembimbing pertamanya Pak Syahid. oh baik, Pak. Gitu. Secara apa bab satunya kalau Nah bisa ini di pendahuluannya boleh ditambah. Kalau dari saya ini. ya, Jadi latar belakang itu minimal tadi masalah secara umum, spesifiknya, terus apa yang sudah pernah dilakukan dan apa yang akan Mas Ivansa lakukan. Dan itu harus diceritakan di latar belakang rumusan baik. masalahnya. Nah ini yang nantinya akan kita jawab kan nanti rumusan masalah ini di kesimpulan gitu. Terus Baik. bahwa batasan masalahnya ini yang perlu kita atur. Jadi jangan sampai kita mengerjakannya terlalu luas. Nah, ini Baik, Pak. nanti kita coba pahami juga, karena saya juga harus paham juga yang terkait dengan alur ya, untuk Baik, Pak. durasi bongkar muat kapal atau seperti apa nanti yang ingin Ya, Pak. dilihat. Nah, itu Baik, Pak. juga tujuan penelitian. Nah, ini hampir sama juga dengan tadi rumusannya. Terus bawah lagi manfaat, tentunya manfaat ya apa yang diharapkan kan, manfaat apa yang akan diambil atau akan didapat oleh user ketika Mas Ivansa melakukan metode penelitian, dan juga harus disesuaikan. Baik, Pak. Processing data collect, model development dan sebagainya. Oke sih kalau untuk bab 1 paling tadi ya diperhatikan aja penulisannya. Untuk Baik, bab Pak. kedua ini teori durasi jam durasi Masih secara itu sih, Pak. masih Pengertian aja. ya. Iya. Kognitif algoritma teori durasi. Nah ini juga masih pendek ya, masih singkat banget Iya. di sini. Coba diperkaya aja. Baik, Pak. Jurnal. Nah ini kan udah ngambil nih dia jurnal, tapi coba dicari lagi mungkin 1 atau 2 jurnal lain yang mau bahas bahasan yang sama, tapi memiliki insight yang berbeda, terutama dalam Pak. tadi pengaturan durasi kapal ya. Iya. Estimasi model. Nah, ini juga nanti disesuaikan. Kalau saya sih mungkin apa namanya perlu kita lebih perdalam lagi agar nantinya ini lebih kaya lagi laporannya Mas Ivansa. Berarti lebih diperlengkap aja gitu ya, Pak ya, untuk Ya, pengertiannya lebih dengan diperlengkap. ininya. Karena untuk temanya udah bagus. Nah, tadi diperdalam dan perlengkap lagi biar Baik, Pak. semakin komplit agar nanti di metode terus di implementasi hasil itu udah fokus kita bahasanya di implementasi yang Mas Baik, Ivansa Pak. lakukan. Gitu ya. Jadi Oke, nanti Pak. coba dilengkapi, coba
setelah itu ke Pak Syahid oke, nanti kita lanjut. Kalau saya sih intinya tadi, saya lihat di penulisan dan saya nggak bisa banyak komentar sih di tulisannya Mas Ivansa, jadi mohon dilengkapi aja. Biar nantinya baik, enak Pak. gitu untuk koreksi. Gitu sih, Siap. Mas Ivansa. Siap. Mungkin itu aja sih Pak, karena belum banyak dengan Pak Syahid juga. Apa apa, tapi tadi mohon dikejar sih kalau saya. Jadi Iya, tadi kan baik Pak. dan judul dan sebagainya. Kalau bisa Iya. dikejar agar bisa tepat waktu lah. Kalaupun enggak Yap. pun ya bisa jangan molor kalau dari sesi Baik itu. Pak. Ya itu juga dimaksimalin aja sih semester ini, kalaupun memang nggak keburu juga nanti ya nggak mau di semester depan gitu Pak. Siap. Yang Tapi penting ya masih ada waktu. Kalau saya sih gitu, iya masih sih. ada waktu, Iya. diusahakan. Jangan langsung putus asa ya. Iya. Oke. Siap. Terima kasih Kalau Pak. ada Itu kesulitan, mungkin. tanya ke Pak Syahid, tanya ke saya nggak apa-apa. Atau Baik. tadi tanya aja di grup. Nggak apa-apa, bawel aja di grup, nggak apa-apa. Perlu Baik, bimbingan, nanti kita coba kita arrange lagi. Baik. Oke, mungkin sekian ya Ya, untuk sekian bimbingan Pak. kita Terima kasih Pak pada Ikhwani. siang hari ini. Kalau di Indonesia mungkin sore, terus kurang lebih hampir 2 jam. Tadi juga saya akhirnya ketemu sama teman-teman di KP ya. Tadi overall kalau untuk KP kan karena teman-teman sudah bekerja, saya harap sih udah bisa, tinggal kita paling cek-cek penulisannya saja. Untuk yang PA, saya harap tadi mungkin 60% sudah siap, 40%-nya tadi kurang lebih ada 3 orang yang perlu kita lengkapi lagi atau perdalam lagi. Harapannya di bulan ini semuanya sudah bisa mendaftar sidang tugas akhir. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran dan partisipasi teman-teman. Saya harap teman-teman bisa menyelesaikannya baik PA maupun KP tepat waktu, dan juga tidak ada banyak halang rintang dalam pengerjaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih banyak Pak Pak Ikhwani.